Dari mana? Abis shopping, terus ketemu sama teman-teman aku. Kapan sih kamu sadar ya? Kerjaan kamu tiap hari ngeluyur aja. Shopping lah, arisan lah. Terus aku mau ngapain lagi coba? Aku sendirian di rumah ini, ya nggak betah lah. Kamunya juga kerja. 20 tahun kita udah menikah, tapi kita belum punya anak. Terus siapa yang salah? Kamu nyalain aku? Hah? Jelas-jelas aku ini nggak mandul ya. Aku punya anak, aku subur. Jadi kamu bilang aku mandul? Jangan sembarangan kamu, Lira. Terus apa buktinya? Hah? 20 tahun loh. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Cukup, Lira. Aku tahu kita nggak punya anak. Tapi bukan berarti kamu bebas kesana kemari dan nggak peduli sama aku. Aku ini suami kamu. Kamu harusnya ladenin aku. Aku capek ya, mau tidur. Cahaya, pulang yuk. Udah malam nih. Kalian pulang duluan aja deh. Aku masih betah di sini. Cowok itu kelihatan kesepian. Walaupun kelihatan lebih tua daripada aku, tapi aku yakin bisa dapetin dia. Nekat kamu Cahaya. Habis, selera kamu ngomong sih. Lagian dia juga udah punya istri paling. Umurnya aja udah 40 tahunan. Ya kelihatannya sih mapan. Ganteng juga sih. Ya kan? Yang ada semakin tua itu semakin matang. Aku suka ngeliatnya. Lepasin! Tolong! Lepasin! Kalau nggak gua habis lu! Lepasin! Kalau nggak... Mas nggak apa-apa kan? Makasih ya kamu udah nolongin aku. Kenalin aku Bagas. Cahaya. Kalau nggak ada kamu, aku udah habis sama perampok. Lagian security pada kemana sih? Gimana caranya aku berterima kasih sama kamu? Ed, dari mana kamu? Aku dari kafe. Kafe. Habis duduk-duduk sebentar, aku butuh hiburan. Kamu mabok? Apa? Mabok? Astagfirullahaladzim. Aku nggak mabok, Lira. Aku tahulah bedanya, mana yang halal, mana yang haram. Ngapain ke kafe? Hah? Cari perempuan lain? Cari daun muda? Udah, Lira, aku pusing. Tiap hari kerjaan kamu marah-marah terus. Mas! Bu Farah. Iya Bu, Cahaya kemana ya? Dari tadi saya sudah telepon Ibu, tapi belum dijawab. Ada yang mau saya bicarakan. Mama kenapa? Kamu dari mana aja, nak? Pergi seharian. Mama kangen, nak. Cahaya cuma main sama teman-temanku, malah kemana-mana. Ada yang mau Mama sampaikan ke kamu. Ada apa, Ma? Almarhum papa kamu meminta Mama untuk menyampaikan sebuah kejujuran di saat usia kamu beranjak 20 tahun. Ada apa sih, Ma? Jangan serius gitu dong. Cahaya, sebenarnya orang tua kandung kamu bukan Mama dan Papa. Mama bohong.
Mama pasti bohong kan? Mama jujur, Cahaya. Bu Farah, kalau saya meninggal, tolong titip anak saya Cahaya. Jaga dia, Bu. Tolong bimbing Cahaya. Dan semua harta warisan yang saya miliki, tolong Bu Farah yang atur. Aku bukan anak kandung Mama dan Papa. Siapa Mama dan Papa aku? Cahaya, kamu harus jadi anak yang baik ya, nah. Cahaya, tolong kamu panggil dokter, ya? Mama! Ikhlaskan Cahaya. Mamamu sekarang sudah pergi mengikuti papamu, sayang. Nek, siapa sebenarnya Mama dan Papa Cahaya, Nek? Demi Allah, Nenek nggak pernah tahu, sayang. Papamu nggak pernah bercerita dari mana kamu berada, nak. Kamu harus bersyukur, Cahaya. Bu Lisa, Pak Amrir adalah orang yang sangat baik. Dia begitu sayang sama kamu. Cahaya akan cari tahu siapa sebenarnya Mama dan Papa Cahaya. Kamu jangan pernah membenci ibu dan ayah kamu, siapapun dia. Cahaya udah gak tahu lagi harus gimana. Cahaya udah kehilangan Mama sama Papa. Apalagi nenek Cahaya udah semakin tua. Nenek, tuh kan, kamu masih punya nenek loh. Sebenarnya dia bukan nenek kandung Cahaya. Dia pembantu yang Cahaya udah anggap seperti nenek kandung Cahaya sendiri. Kalau Mas izinin, Cahaya mau jadi istri kedua Mas. Kamu mau jadi istri kedua aku? Kamu jangan bercanda, Cahaya. Kamu ini masih muda, cantik. Masa kamu mau jadi istri kedua aku? Serius, Mas? Aku bisa kasih anak sama Mas. Darah daging Mas. Apa? Kamu mau menikah lagi? Aku gak setuju. Aku akan coba ikhtiar supaya punya anak. Aku pengen punya keturunan. Mas, kamu itu mandul. Kalau udah mandul ya udahlah terima aja. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Dokter gak pernah bilang kalau aku mandul. Ini emang udah jadi ujian kita. Supaya bisa ngurus anak. 20 tahun. 20 tahun sudah berlalu. Tolong izinin aku usaha supaya aku bisa punya anak. Enggak. Aku gak mau dimandu. Lira, aku gak mau selingkuh ya. Atau aku gak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aku pengen nikah baik-baik dan pengen punya anak dengan cara yang baik. Aku gak mau dan gak akan izinin kamu ya. Orang tua aku, dia udah nanya-nanya terus, kapan punya cucu?
Umur aku udah berapa? 42 tahun. Terus? Dan aku masih ngerasa yakin kalau aku masih bisa punya anak. Kita pernah kan? Kita pernah coba bayi tabung. Tapi akhirnya gagal. Dengar ya, Mira. Terserah kamu. Aku udah ngomong baik-baik. Dan aku akan melamar gadis itu. Semoga aja hari ini Aisyahnya datang sendirian. Daripada ajak si Umi, ribet banget pastinya. Waalaikumsalam Aisyah. Lama ya nunggu? Gak apa-apa kok Aisyah. Oh ya Aisyah, kita pindah tempat yuk. Kayak di sini berisik banget. Nggak bisa. Kenapa Aisyah? Ya karena Umi yang nyuruh kita di sini. Kan Umi nggak tahu. Nanti Allah pasti tahu. Umi juga pasti tahu. Pemilik kafe ini itu temennya Umi. Sekarang Umi juga lagi ngobrol sama dia. Nanti selesai ngobrol, Umi mau kesini kok. Terus setelah hafalan doa. Itu tahu. Mas cepat ketemu nenek aku ya. Mas izin baik-baik sama nenek. Ada telepon dari kantor. Aku pamit dulu ya. Heh, jadi kamu calon kedua istri suamiku, hah? Sadar nggak sih kamu itu tuh udah ngerebut suami orang? Mbak, bukannya Mas Bagas udah izin sama Mbak? Ya memang udah izin sama aku, tapi aku nggak bakal ngizinin. Aku nggak mau dimadu ya. Paham nggak sih kamu? Mbak, kasihan Mas Bagas. Saya janji saya akan gak ngerepotin Mbak sama Mas Bagas. Saya cuma butuh kasih sayang Mas Bagas doang. Heh, anak kecil. Ngomongin kasih sayang lagi. Kamu itu mengharapkan kasih sayang dari orang yang salah. Dari suami orang. Pergi nggak kamu? Hah? Mbak. Maaf Umi, cuma bantuin. Nah, cari nih yang kayak gini nih. Mending kamu sama dia nih. Pasti dia masih sendiri nih. Daripada ngerebut suami orang. Maaf ya Mbak, saya sudah mau menikah. Ini calon saya dan ini calon mertua saya, Ustazah. Kebetulan ada Ustazah. Ustazah tolong jelasin dong ke dia. Gimana hukumnya merebut suami orang? Sebetulnya begini ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kalau ada seorang suami pengen menikah lagi, itu memang tidak harus ada izin dari istri pertama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan itu. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang suka terhadap sunnahku berarti dia golonganku. Siapa yang benci terhadap sunnahku berarti dia bukan golonganku. Cuma karena Rasulullah ini menganjurkan kejujuran, kalau menurut Umi jujur saja ngomong. Walaupun si istri jelas tidak akan memberikan izin. Udah denger kan? Udah denger? Sampai kapanpun ya, saya nggak akan membiarkan suami saya menikah sama kamu. Dengar itu! Aisyah, saya janji nggak doain kamu. Kagak usah mikirin ngeduain dulu. Bacaan sholatnya aja belum bener, udah mikirin mau ngeduain. Nenek kamu mana ya? Aku nggak sabar pengen ketemu nenek. Mudah-mudahan dia paham ya dan mengizinkan kita cepet-cepet nikah. Itu nenek, dia lagi nyiapin makanan buat kita. Oh iya. Ayo. Ini Mas Bagas. Ibu Farah. Nak, nenek, Mas Bagas sudah saling kenal. Iya. Ibu Farah, saya nggak nyangka bisa ketemu ibu di sini. 20 tahun kita nggak pernah ketemu. Anak Bagas sekarang sudah berubah. Kelihatan jadi orang yang mapan, Nak. Saya sebenarnya ke Jakarta itu nyari Lira anak saya.
Tapi sampai detik ini saya belum pernah ketemu sama dia. Lira benar-benar keterlaluan. Dia bilang ibunya sudah meninggal. Apa maksud dia sebenarnya? Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya ibu akan segera bertemu dengan Lira. Benarkah? Saya janji, Bu. Saya akan mempertemukan ibu dengan Lira. Alhamdulillah. Tapi Nak Bagas, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan anak saya? Kan sudah lama nggak ketemu Nak Bagas. Di mana dia sekarang, Nak? Karena saya sudah menikahi Lira semenjak 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nak Bagas, saya senang sekali mendengarnya. Akhirnya Nak Bagas bisa mendapati menantu saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Lira bercerai dengan Danu, Bu. Dan dia kehilangan anaknya. Maaf, Bu. Saya nggak ada maksud buat menyakiti ibu. Tapi saya pengen punya anak. Dan Lira tidak bisa memberikan pada saya. 20 tahun waktu yang lama untuk menunggu. Saya kira semoga pernikahan saya dengan Cahaya, saya akan memiliki keturunan. Saya mohon doa restu ibu. Lira! Lira! Apa? Datang-datang udah marah-marah. Kenapa? Kamu durhaka ya? Kamu bohongin aku. Apa? Barusan aku ketemu sama ibu kamu. Kamu bilang dia meninggal. Ibu? Kamu ketemu sama ibu? Iya. 20 tahun kamu ninggalin ibu kamu. Sekarang dia ada di Jakarta. Tega-teganya kamu ninggalin ibu kamu. Asal kamu tahu ya, aku nggak peduli. Dia tuh nggak pernah bikin aku bahagia. Dia tuh miskin dan selalu ngatur aku. Temuin ibu kamu sekarang. Kamu harus sujud di kaki dia. Kamu harus mohon ampun sama dia. Gak usah ngatur aku ya. Yang tahu hubunganku sama dia tuh cuma aku. Lira? Apa lagi ini? Ngapain? Ibu kangen sama kamu, Nak. Ngapain nyari-nyari aku? Ibu pengen peluk kamu sebentar saja. Ibu mau apa kesini, ha? Mau minta duit? Berapa? Aku kasih. Astagfirullahaladzim. Sombong sekali kamu. Hari ini ibu sudah merasa lega nak bisa ketemu kamu. Itu sudah cukup. Ibu tidak akan pernah menuntut apapun dari kamu. Ibu hanya pengen ketemu sama kamu. Itu saja. Hei, Bu. Hidup aku tuh pernah ibu hancurin ya. Gara-gara ibu gak pernah setuju hubunganku sama Mas Danu. Terus apa? Puas kan? Terwujud impian ibu. Hancur semuanya. Lira! Jaga mulut kamu. Kamu harus bersikap lembut sama ibu kamu. Buat apa aku bersikap lembut sama wanita yang paling aku benci? Istighfar, Lira. Dan kamu, aku gak mau ya bahas pernikahan kamu dengan wanita muda itu. Aku gak pernah setuju.